Terima kasih. Well, thank you everybody for Terima joining. kasih semuanya telah bergabung dan selamat datang ke sesi pertama dari Dana Southeast Asia Rainbow Journalist Fund. Kami senang bisa menyambut Anda semua secara virtual dan bagaimana tetap aman dalam situasi ini. Seperti Anda ketahui, nama saya Nora. Saya manajer Rainforest Journalism Fund di Pulitzer Center dalam Crisis Reporting. Di sini kita ada mitra-mitra dan rekan-rekan dari Pulitzer Center dan juga dari Komite Penasehat yang sangat senang bisa menyambut Anda semua. Sebelum kita mulai, sebelum memberikan perkenalan, saya ingin menunjukkan beberapa fitur di platform yang akan kita gunakan selama 2 minggu mendatang, yang kita sebut FeedLoop. Di sini ada yang sudah bergabung. Terima kasih telah bergabung dan tetap bergabung dan tetap digunakan untuk berjejaring. Dan Anda juga bisa mengirim pertanyaan kepada panelis tanya jawab dan tanya jawab yang ada di jendela Zoom. Anda bisa menulis acara dalam chat di acara kepada rekanan atau kepada panelis, dan jadi Anda akan tetap ada pesannya dan tidak akan hilang. Ya, Anda bisa menyiapkan dari beberapa, karena formatnya bisa berbeda, bisa webinar atau lainnya. Anda juga akan perlu mengaktifkan jendela pop-up tergantung yang digunakan. Kalau Anda mungkin mengalami masalah saat bergabung saat sesi pertama, Anda bisa bertanya ke WhatsApp. Saya rasa kita punya melalui WhatsApp atau email atau chat kepada kami secara langsung. Dengan demikian, saya akan perkenalkan singkat saja Pak John Sawyer. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Pulitzer Center. Beliau akan memberikan sambutan beberapa patah kata. Silakan. Terima kasih Nora, selamat datang semuanya. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari rangkaian 2 minggu webinar dan percakapan lokakarya workshop. Dan ini penting bagi kita yang pernah bekerja dengan Anda semua. Saya akan memberikan beberapa patah kata tentang Pulitzer Center, karena center ini bukan jurnalis ini laba, organisasi yang berbasis di Washington DC, dan kan dimulai 15 tahun yang lalu, dan sekarang kami melakukan 200 proyek peliputan di seluruh dunia, dan mulai dari berbagai masalah kesehatan, edukasi, pendidikan, kemiskinan, dan banyak lagi masalah lainnya. Dan kami juga Pulitzer Center yang mungkin jarang adalah kami memberikan edukasi. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai universitas dan sekolah, dan dimulai di Amerika dan juga di tempat lain seluruh dunia. Yang kami lakukan ini adalah menciptakan komunitas jurnalis yang bisa mempertingkatkan kemampuannya dalam pekerjaan dan dalam hal jurnalisme. Dan mungkin Anda yang sudah sekolah ke universitas atau juga mungkin yang belum, semua yang di seluruh dunia bisa mencoba berinteraksi dan bekerja bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kita miliki. Dan tentu saja inisiatif ini merupakan salah satu hal yang penting ya, dalam sejarah Pulitzer Center, karena tidak cukup tinggi bagaimana kita akan mencoba menghentikan kerusakan hutan dan juga hutan hujan, dan ini juga merupakan cara kita membantu masa depan planet kita, dan kita sebagai jurnalis bisa mencari cara baru untuk bekerja bersama, untuk belajar dari satu sama lain. Dan disinilah peran Anda, dan inisiatif dari Rainforest Journalist Fund merupakan bagian yang penting dari hal tersebut. Dan saya nantikan sekali terlibat dalam diskusi nanti yang akan kita lakukan.
Sangat senang kita bisa sama-sama di situs web melalui dan semoga selamat beruntung dalam siap dalam seksi sesi mendatang. Terima kasih dan saya akan serahkan kembali ke Nora. Terima kasih John, saya senang bisa mendengar tentang konteks dari inisiatif ini dan saya juga bisa berbagi tentang sejarah tentang dan misi dari Rainforest Generation Fund. Semoga ini hanya statistik, nanti Pak Hari bisa menceritakan lebih detail tentang inisiatif di Asia Tenggara dan cerita tentang Rainforest Journalist Fund itu dimulai di Amazon. Dan mungkin Anda tahu bahwa inisiatif prakarsa ini diluncurkan di tahun 2018 dan The Rainforest Journalist Fund adalah intervensi untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah mendesak yang dihadapi dunia, hutan, hujan, dan lanskap hujan tropis, meningkatkan kualitas jurnalisme independen yang semakin besar Anda hadiri hari ini, yang mendukung dalam di wilayah utama di Amazon, tidak hanya di situ, tapi juga di Congo Basin dan juga di Asia Tenggara. Dan Anda mungkin sudah mengetahui bahwa bagian dari model untuk mendukung jurnalisme dari Pulitzer Center adalah melalui hibah dalam hal pelaporan, sehingga para jurnalis bisa membuat proyek yang ambisius yang memfasiliti tidak mungkin terjadi tanpa ada pendanaan tambahan. Anda juga tahu bahwa punya WhatsApp group di mana koordinator Pak Hari berbagi sumber daya informasi dari seluruh wilayah kawasan ini dan juga banyak sekali alat bantu untuk berjejaring dan juga ada feed loop yang salah satu fasilitas yang kita gunakan dan menjadi komponen utama dalam hal ini. Tadi selain berjejaring juga berbagai pengetahuan dan juga meningkatkan kapasitas menjadi salah satu tujuannya. Nanti Pak Hari akan mendalami ini lebih lanjut, tapi ide untuk dana yang mendukung tipe peliputan ini, Anda mungkin telah punya pengalaman banyak sekali meliput berbagai masalah hal ini, mungkin di mana Amerika Selatan, di Brasil, tapi juga ada banyak negara lainnya selain itu karena hutan tidak punya perbatasan kan dan berdampak pada segala hal termasuk iklim secara global dan tidak ada terbatasan yang hanya terpaku pada perbatasan politik misalnya. Jadi akan sangat mendukung jika kita bisa membuat peliputan yang akan kita dukung dan bidang-bidang yang kita dukung yang mungkin jarang ada hibah atau juga unik untuk hibah tanpa ada kontrol penyuntingan editorial, tidak ada topik atau pembatasan. Jadi kelompok jurnalis ini bekerja dengan inisiatif regional untuk memikirkan bagaimana memungkinkan apa tidak melakukan inisiatif seperti ini. Dan ini menghasilkan Pulitzer Center didekati. Seperti John dikatakan bahwa kami bekerja dalam inisiatif ini di seluruh dunia, baik itu masalah lokal, nasional, atau global, tapi dari sisi lokal, dengan berbagai banyak peluang bagi kita, dan kami sangat bergabung dan membuatnya menjadi semacam inisiatif global, tidak hanya di global, tapi juga di Congo Basin, dan juga di Asia Tenggara. Ini yang saya sampaikan, ini sangat merupakan peluang yang sangat menarik dan di sini juga ada koordinator Hari dan juga komite penasihatnya, karena komite penasihat ini terdiri dari editor, jurnalis, project manager yang banyak berpengalaman di wilayah-wilayah utama. Kita akan dengarkan tentang hal itu nanti. Saya ingin memperkenalkan Pak Hari Suryadi. Beliau adalah koordinator regional dan saya rasa Anda sudah berinteraksi dengan beliau dan beliau adalah bagian dari dan Pak Hari sudah berpengalaman berdekade, berpuluh-puluh tahun dan berinteraksi dengan audiens Asia Tenggara dan global. Dan beliau banyak pengalaman dalam melatih jurnalis dan juga seperti yang akan kita lakukan nanti dalam beberapa hari mendatang. Dan kita sangat beruntung memiliki beliau dan saya akan serahkan kepada Pak Hari tentang
Rainforest Generation Fund di Asia Tenggara. Terima kasih, Nora. Saya ingat kita harusnya bertemu langsung untuk bertemu, tapi kita sekarang bisa melakukannya secara virtual sekarang, dan semoga hal ini akan membantu kita untuk mengenal lebih lanjut tentang hutan, keragaman hutan dan aneka hayati, hutan hujan tropis. Saya ingin berbagi tentang apa yang kami lakukan selama sejak Juni 2019. Kami telah menerima 83 proposal, dan ini cukup banyak, 83 proposal. Dan kami menerima 2 proposal, 32, dan kami menolong 46 proposal, dan masih ada lagi 1 proposal baru yang belum ditinjau, diperiksa, dan 3 proposal masih menunggu karena kami meminta dewan untuk dari jurnalis yang menyerahkan proposal untuk merevisi proposalnya. Karena pandemi ini beliau belum menyelesaikannya. Dan di antara 83 proposal dari Indonesia, ada yang paling banyak itu dari jurnalis di Indonesia. Ada 53 usulan atau proposal secara total dari Indonesia, dan kami menerima 19 yang sudah diterima, dan sebagian sudah selesai liputannya, dan yang lainnya masih terus berlangsung. Dan kami menelan 30 proposal, dan masih 4 yang masih menunggu proposalnya. 1 yang baru, proposal baru, tapi belum diperiksa, dan 3 masih menunggu proposalnya karena meminta mereka untuk memperbarui dan menambahkan informasi lebih banyak. Dan negara kedua yang paling banyak negaranya yang dikirim adalah dari Vietnam, 11 proposal. Kami menerima 4 proposal dari Vietnam dan menolak 6 proposal, dan menunggu lagi 4 proposal. Kami akan tindak lanjutin nanti setelah acara ini. Malaysia, kami menerima 4 proposal, semuanya diterima dari Malaysia dan dari Thailand. 4 proposal, dan kami menerima hanya 1 proposal dan menolak 3 proposal. Dan dari Myanmar kita menerima 3 proposal dan menerima 2 dan menolak 1. Dari Filipina juga 3 proposal dan menerima 1 dan menolak 2. Ditolak. Dan dari Laos 1 proposal, dan sayangnya kami harus menolak proposalnya. Dan dari Kamboja juga 1 proposal, kami menolak proposal itu. Dan ada dari 3 proposal dari India, dan proposal itu bukan tentang hutan, jadi kami tolak. Dan kami menolak 1, dan 1 proposal baru juga belum ditinjau. Jika itu terkait dengan hutan hujan Asia Tenggara, mungkin kami bisa pertimbangkan. Dari Bangladesh, bahkan dari Bangladesh mengirim 1 proposal, kita tolak. Dan dari Amerika tidak terkait proposal tentang peliputan, jadi kami tolak. Jadi itu proposal yang telah kami terima sejauh ini, dan kami berharap bahwa lebih banyak proposal akan masuk tahun ini. Dan itulah terkait tentang Southeast Asia Rainforest Generation Fund. Yang bisa saya petik rangkum dari Pak Hari, presentasi Pak Hari, bahwa kita sudah menerima banyak proposal, tapi tidak memilih semua. Ini merupakan proses yang selektif, dan Anda yang hadir ini memang tahu bahwa kan ada terlibat dengan negosiasi, ada pertanyaan tentang anggaran, ada tentang masalah kelayakan, keselamatan, rencana peliputan. Jadi kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk berdiskusi dengan Pak Hari, dan
mengajukan pertanyaan, dan saya sangat merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Anda semua dari kawasan ini. Dan setelah 2 minggu ini kami harapkan Anda bisa menjadi duta besar kami dan bisa menambahkan banyak lagi proposal di negara-negara yang masih belum terwakili di kawasan ini. Dan juga Anda bisa mengajukan mengirim proposalnya lagi, dan ini terus berlanjut di beberapa tahun mendatang. Terima kasih Pak Hari, itu sangat menyenangkan bahwa dari sisi geografis kriteria yang kami gunakan untuk memfilter beberapa proposal yang masuk. Dan saya rasa berikutnya serahkan kepada Rena, dan beliau akan berbicara tentang sumber daya, dan dari situ kita akan ke komite penasihat dan apa yang kita lakukan selama 2 minggu ke depan. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua. Saya ingin berbagi beberapa sumber daya yang saya mendukung proyek kita terkait website ini. Dan saya ada punya beberapa slide yang akan saya bagikan kepada Anda dan menekankan tentang beberapa sumber daya. Ya, mohon tunggu sebentar. Beberapa sumber daya yang bisa dilihat adalah situs web yang dalam berbagai bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta bahasa Inggris dan Prancis, Portugis, Spanyol. Anda mungkin memiliki interaksi di situ dan Anda bisa membaca sejarah tentang Rainforest Generation Fund, informasi tentang cara mengajukan proposal hibah, informasi tentang komite penasihat, proyek, cerita, dan berbagai informasi lainnya. Dan saya ingin menunjukkan beberapa fitur interaktif yang kami miliki di situs web, yaitu semacam story map, peta cerita, dengan geotag semua berita atau laporan yang kami buat, sehingga kita bisa tahu di mana laporan Rainforest Generation Fund, dan kita bisa melihat di wilayah itu, dan juga dan laporan mana yang cerita mana yang terkait dengan wilayah mana. Dan sangat sekali menarik bisa melihat banyak sekali keanekaragaman yang didukung oleh dana Rainforest Generation. Sumber daya lain yang kami ingin tekankan bahwa di akhir tahun lalu ada Pulitzer Center grantee hibah diberikan di situ penerimanya tahun lalu, dan sangat senang bisa berjejaring dengan penerima hibah lainnya, dan informasi itu ada acara, bagian tentang acara dan kabar terbaru. Ada juga bagian dari wiki bagi para pekerja lepas untuk ada situs lowongan dan lain informasi lainnya. Kalau Anda tertarik dalam bergabung di listserv atau semacam milis, Anda bisa mengirim email di email, nanti informasinya nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Semoga selama acara ini Anda memanfaatkan peluang berjejaring di Fitloop. Semua peserta dan panelis punya profil, dan Anda bisa mengirim pesan langsung dan mulai mengirim pesan video, melakukan bercakap-cakap melalui video, dan juga bergabung dengan grup yang sampai 5 orang bergantung topiknya. Anda bisa bebas berkirim kami di Rainforest Journalist Fund jika ada pertanyaan, kalau ada yang ingin Anda tanyakan, dan juga di sini Anda bisa juga berbagai sumber daya, sumber informasi, dan semua hal yang menarik selama acara ini, dan akan terbuka selama 2 minggu. Selain dari Zoom chat yang akan hilang setelah selesai, kita bisa ngobrol terus, lanjutkan di fitur ini. Itu sumber daya yang informasi yang dapat saya bisa bagikan. Saya akan serahkan kembali ke Nora. Thank you so much, Leonard. Terima kasih banyak, Leonor. Saya tadi sudah mengetikkan alamat email dari Leonor di kotak chat. Jadi, silakan jika Anda ingin bergabung dengan Policy Center untuk menerima berita-berita terbaru, silakan jika email Anda belum penuh ya. Baik, sekarang kita akan mendengar sedikit mengenai perkenalan dari anggota
komite kami. Jadi di sini kita akan mendengar tentang siapa saja yang menjadi anggota komite dan perannya. Baik, terima kasih. Hari ini kita menghadirkan Wahyu Diatmika, ada Audrey Tan, dan juga Angeli, dan juga Yang Yi, ada juga Kang. Beliau dulu menjadi advisory committee kita. Halo Kang. Jadi ini hanya sebagian anggota dari komite. Masih ada beberapa orang. Ada Dan dari Amerika Serikat. Aduh, saya lupa nih ya. Saya lupa nama-nama yang lain. Ada Isabel, ya betul. Ada Isabel dari Inggris dan juga ya itu tadi advisory committee kita. Jadi menurut saya Wahyu akan bercerita mengapa Wahyu ikut serta dan bergabung dengan komite dan bagaimana komite membantu programnya. Silakan Wahyu. Baik, terima kasih Mas Hari. Selamat malam semuanya. Saya merasa senang berada di sini. Seperti kita semua ketahui, kita di sini semuanya adalah jurnalis dan juga kolega beberapa dari Asia. Ini kali kedua kita mengadakan lokakarya secara daring dan seharusnya ini konferensi tatap muka di mana kita bisa belajar langsung. Namun karena pandemi, maka kita harus mengubah cara kita mengadakan lokakarya secara virtual. Namun semoga semangat dan juga intensitas kita tetap sama. Seperti tadi John sampaikan, kita ingin membangun komunitas kita untuk maju bersama. Seperti tadi Nora dan Hari sebutkan, saya merasa sangat beruntung karena bisa bergabung di Advisory Committee. Saya telah menjadi jurnalis selama 2 dekade. Saya bekerja di Tempo. Dan bulan lalu saya baru mengakhiri tugas saya sebagai Editor-in-Chief. Kami berfokus pada isu-isu politik dan sosial. Jadi kami melakukan banyak liputan terkait dengan korupsi, seperti misalnya juga penggelapan pajak dan lain-lain. Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa topik lainnya. Ada juga Panama Papers, ada ICIJ, dan setelah Nora dan Mas Hari, saya bertemu mereka, kami lihat bahwa sebetulnya masih banyak isu lebih besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan planet kita. Ada perubahan iklim, krisis atau isu-isu kritis dengan planet, dan Indonesia serta di Asia Tenggara. Kami tinggal di wilayah yang memegang kunci yang dapat sebetulnya menavigasi hasil atau akibat dari perubahan iklim ini. Dan hutan hujan kami di sini bisa menjadi salah satu harapan yang bisa kita upayakan. Jadi saya sangat senang dapat bergabung dengan Advisory Committee, bagaimana kita meningkatkan kesadaran, kita berbagi sumber daya, kemudian bagaimana kita saling mendukung satu sama lain, bagaimana kita bisa mengubah narasi di media. Jurnalis memiliki kemampuan unik dan juga talent yang unik untuk bercerita, berkisah dengan cara kita membuat liputan atau juga liputan atau artikel kita melalui storytelling, dan kita juga bisa mempengaruhi orang-orang dan juga membentuk opini dan juga mengajukan beberapa solusi untuk masa depan kita bersama. Itu alasan pribadi saya mengapa saya tertarik untuk menjadi bagian dari Advisory Committee. Jadi ketika Hari
menyampaikan bahwa ada beberapa proposal yang sudah disampaikan dan sebagian besar sudah ditolak ya. Namun itu sebetulnya adalah tanggung jawab kami semua dan ada juga masukan, ada tanggung jawab kita mengapa kita tidak menerima proposal karena mungkin isunya tidak tepat dan bagaimana kita bisa berfokus pada hal yang lebih baik, membuat atau melihat beberapa isu dalam fokus yang lebih baik, dan bagaimana kita bisa melihat berapa dalam proyek kita. Namun tentu saja kami selalu terbuka untuk mendengar apa pendapat Anda dan juga untuk berpartisipasi dalam proyek yang luar biasa ini. Dan Wahyu juga akan menjadi salah satu pembicara di Lokakarya virtual kita. Saya akan jadi moderator sebetulnya. Ian nanti akan jadi pembicara. Baik, oke. Sekarang kita akan mendengarkan Audrey. Silakan Audrey. Terima kasih. Terima kasih Harry. Halo semuanya. Meskipun saya tidak bisa lihat Anda semua secara langsung, namun saya senang berada di sini. Saya Audrey, saya di Singapura. Saya sudah menjadi jurnalis selama 8 tahun dan saya melaporkan isu-isu terkait dengan lingkungan dan saya belajar dari anggota komite saya lainnya. Kemudian mengapa saya terpengaruh atau tertarik dengan jurnalisme lingkungan di Asia Tenggara adalah karena kita tahu bahwa hutan hujan tropis sangatlah penting bagi keberlanjutan planet ini. Di Singapura itu negara kecil dan bagaimana kita sebenarnya memiliki gaya hidup dan bagaimana gaya hidup kita mempengaruhi keberlanjutan hutan hujan kita. Bagaimana kita bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dan saya lihat bahwa ada ketertarikan dan juga kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya peran dari hutan-hutan tropis. Dan saya rasa kebijakan menjadi norma di negara kami karena kita perlu terlibat dalam proyek karena kami kan negara yang sangat kecil. Dan karena pandemi orang-orang tidak bisa bepergian dan kita juga melihat ada opini positif. Kita ingin agar kita memiliki alam yang terbuka. Ini penting bagi kesehatan mental kita. Singapura di sini setengah dari wilayah Singapura akan menjadi wilayah konservasi dan akan diubah menjadi taman nasional. Jadi saya rasa sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mendengarkan pendapat dan juga hasil dari investigasi kita terkait dengan isu-isu lingkungan dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang penting dalam pembuatan kebijakan. Kita tahu di Singapura masih banyak sekali yang perlu dikonservasi dan juga bagaimana praktiknya di lapangan dan kita perlu sebetulnya menyoroti isu yang penting bagi masyarakat dan bagaimana kita bisa membuatnya sebagai hal yang menarik. Bagaimana orang tidak menghindari isu-isu terkait dengan lingkungan dan malah mereka ingin mengklik mengetahui lebih lanjut tentang isu-isu lingkungan tersebut. Beberapa proposal yang kami terima dari Asia Tenggara banyak sekali yang sebetulnya diajukan terkait dengan pembalakan liar dan juga isu-isu lingkungan lainnya. Dan kita juga melihat bagaimana jurnalisme bisa menciptakan suatu pemodelan mengenai apa solusi yang ada di sana atau isu yang bisa diciptakan, solusi yang bisa diciptakan. Kemudian kita juga ingin lihat bahwa ada isu-isu yang belum diketahui, bahkan misalnya orang dewasa tidak tahu tentang isu-isu ini. Jadi jurnalis punya peran sangat penting di sana bagaimana kita menyoroti isu ini dan menjadikannya suatu berita atau storytelling yang menarik. Baik, terima kasih Audrey. Baik, selanjutnya ada Angeli. Angeli, kayaknya kita sudah kenal selama 15 tahun ya, kalau salah dikoreksi ya. Saya tahu Angeli sudah lama sekali dan Angeli salah satu jurnalis lingkungan yang ternama di Thailand dan tahu betapa banyak upaya dan juga karya yang sudah dia hasilkan. Dan dia juga bagian dari CCMP, Climate
Change Media Partnership. Baik, silakan Anjali. Baik, halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya. Sedikit tentang saya. Saya Anjali Kongkrut. Saya bekerja di Bangkok, Thailand, di Bangkok Post. Ini adalah koran berbahasa Inggris di Thailand, di mana sebagian besar masyarakat Thailand berbahasa Thailand. Saya meliput masalah lingkungan sekitar 25 tahun, jadi saya rasa sudah cukup lama. Saya bekerja sebagai editor di media. Saya sekarang juga masih menuliskan liputan tentang isu lingkungan, serta politik dan ekonomi. Saya tahu dan kenal Harry sudah lebih dari 1 dekade, dan saya punya banyak rasa hormat dan kepercayaan pada Harry. Dan ketika saya diajak untuk ikut proyek ini, tentu saja saya langsung bergabung, tidak ragu lagi. Dan saya juga percaya pada bagaimana kita sebagai jurnalis dalam komunitas jurnalisme saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana kita bisa mempromosikan isu-isu terkait dengan lingkungan di wilayah ini, khususnya di Asia Tenggara. Sebagai suatu negara, kami masih sangat terpisah-pisah terkait dengan opini, terkait dengan masalah isu. Kita perlu membangun pengetahuan kita, dan sebagai komunitas jurnalis, kita juga perlu mendidik mereka karena wilayah kita juga sangat terdampak oleh deforestasi dan isu lingkungan lainnya. Pengalaman saya dengan proyek ini, kita belum pernah bertatap muka, namun kita sudah sering rapat online secara daring ya. Dan kita lihat banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Tadi Hari sudah sampaikan ada 80 proposal minimal, dan saya rasa akan ada yang lebih lagi yang datang. Dan temanya itu sepertinya sama ya di Asia Tenggara, yaitu banyak masalah terkait dengan pembangunan, seperti karena pertambangan atau karena eksploitasi sumber daya alam. Ini terjadi di mana-mana di Asia Tenggara, di Kamboja, di Thailand, di Vietnam, di Indonesia. Jadi masalah kita sama. Kadang ketika saya melihat bagaimana orang-orang misalnya dalam proyek-proyek pembangunan dan mereka menandatangani suatu proyek dan mereka senang. Jadi saya senang melihat wajah-wajah mereka ketika mereka tertarik untuk bergabung dengan proyek. Jadi saya sangat semangat dan terima kasih Harry sudah mengajak saya. Baik, berikutnya anggota advisory member yang lain adalah Yan Yi. Yan baru bergabung dengan komite, dan untuk mengganti Kang dari Malaysia juga. Kang juga sekarang di Pulitzer Center. Oleh karena itu, kami perlu seseorang dari Malaysia yang paham tentang liputan dan investigasi isu-isu lingkungan. Ya, silakan Yan. Terima kasih, Harry. Saya sangat senang bergabung di sini. Saya dari Malaysia, saya eksekutif dari Environmental Reporting Collective. Jadi kami adalah jejaring internasional yang membuat liputan dan menginvestigasi kejahatan lingkungan. Dan saya juga di sini ada beberapa rekan dari IRC juga, ada Pak Wahyu dan Kang dari IRC juga, dan saya sangat beruntung karena saya bertemu dengan orang yang luar biasa. Dan tentu saja ini memudahkan jalan saya dalam pendalaman saya untuk pelaporan dan peliputan isu-isu lingkungan. Saya investigator dan juga impact journalist dengan RAGE. Saya memulai yang keempat, yaitu ada startup untuk impact and media. Jadi kami membuat dokumenter sebagai satu tim. Jadi saya terkejut namun juga sangat tersanjung ketika saya diminta untuk menjadi bagian dari advisory committee. Kalian semua nggak tahu ya, ajak-ajak saya belum tahu nanti akan jadi apa. Baik, tapi tentu saja saya sangat senang dan saya berkata ya. Dan ini akan menjadi
peluang belajar yang luar biasa bagi saya. Saya sudah belajar dengan Kang dan Wahyu, dan ini adalah peluang yang luar biasa. Dan terima kasih kepada Pulitzer Center. Tapi memang krisis iklim ini memang adalah hal yang nyata dan kita hadapi bersama. Tim saya dan saya melakukan jurnalisme investigasi dan juga memastikan bahwa jika anak cucu kita nanti tanya bahwa kita berusaha, kita melakukan hal untuk mengatasi masalah-masalah ini. And obviously when Pulitzer Center was like double yeah. So yeah, and looking forward to working with everybody here. I think there's lots of opportunities to connect over the next few days. So Jadi ketika saya diajak untuk bekerja di isu ini, saya tentu saja tidak ragu lagi untuk bergabung. Ya, dan seperti tadi disebutkan bahwa saya dari produksi untuk jurnalisme dan juga beberapa pekerjaan terkait dengan investigasi. Ya, saya rasa ini akan sangat bagus. Baik, terima kasih Yan. Berikutnya ada Kang. Kang adalah mantan anggota Advisory Committee. Dia juga ikut dengan Rainforest Investigative Network. Silakan Kang, berbagi pengalaman Anda sebagai anggota dari komite dan apa yang Anda ingin sampaikan tentang proyek-proyek kita. Baik, halo. Saya Kang, saya berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini seperti perjalanan yang aneh bagi saya. Pertama, saya menjadi advisory committee member atau anggota advisory committee di RJF. Kemudian saya melakukan banyak peliputan terkait dengan isu lingkungan di Asia Tenggara. Tidak banyak jurnalis lingkungan di wilayah ini. Dan banyak yang kita sebut dengan helicopter journalism. Jadi dari media internasional mereka menurunkan jurnalis mereka di sini di wilayah Asia Tenggara, kemudian meliput laporan tentang isu-isu lingkungan. Jadi saya rasa ini membuka mata saya apa sebetulnya isu di wilayah ini dan bagaimana jurnalis di wilayah ini bisa membekali dirinya dengan lebih baik dalam investigasi isu-isu lingkungan. Saya juga menjalankan pelatihan untuk jurnalisme data dan saya belajar banyak dan bagaimana saya menuangkan apa yang saya pelajari tersebut di dalam gaya pelaporan atau peliputan saya. Jadi, saya juga bagian dari jejaring dari IRN dan ini bagian juga dari atau semacam saudara dari RJF juga ya. Jadi di sini kita berfokus pada wilayah-wilayah tropis ada di Asia Tenggara, kemudian juga di Amerika Tengah, di Amazon dan juga di wilayah lain. Jadi kita sebut dengan IRN dan kita di sini ingin mendukung para jurnalis dengan analisis data. Karena semua proyek Anda harus memeriksa data, melakukan analisis, dan menggunakan data tersebut untuk memandu investigasi dan peliputan kita. Jadi inilah bagaimana awal saya bergabung dengan Pulitzer Center 4 bulan lalu. Karena saya tidak bisa memberikan komitmen 100% kepada RJF lagi karena pekerjaan saya banyak sekali dan saya tahu bahwa ada beberapa orang yang juga bisa menggantikan pekerjaan saya di sana. Jadi, saya melakukan investigasi di 3 wilayah di sini tentang kejahatan terkait dengan lingkungan dan juga di sini kita punya teman kita Yahwa juga di sini dan peran kita adalah bagaimana kita mendukung jurnalis dalam investigasi lingkungan. Jadi kami melihat dan menilik data lingkungan, misalnya juga dengan citra satelit dan juga geospatial analysis, dan bagaimana kita mengukur, mengestimasikan
tingkat keparahan dari masalah-masalah kerusakan lingkungan dan bagaimana kita bisa mencari tahu siapa sebetulnya yang menjadi dalang dari kerusakan tersebut. Dan juga kami belajar banyak dari pelatihan kami, dan juga ada editor saya juga Gustavo dan saya nanti akan ada pelatihan yang kami bawakan menggunakan GIS atau yang disebut dengan geospatial atau remote sensing nanti yang kita akan sampaikan. Banyak sih istilah yang dipakai, namun intinya sama, di mana kita menggunakan lokasi geografis dan bagaimana kita menggunakannya untuk melengkapi investigasi kita. Dan semoga nanti kita akan bisa bertemu di sana. Nanti ada contoh-contoh di mana kita bisa menemukan citra satelit dan data lingkungan. Dan juga kita akan mengajarkan bagaimana kita menggunakan QGIS. Ini merupakan alat bantu open source. Bagaimana kita menggunakan analisis geospasial. Misalnya Anda harus mentargetkan misalnya satu titik lokasi, kemudian Anda bisa tahu sebetulnya apa saja yang terjadi di sana dan apa isunya, berapa banyak kerusakan yang ada di lingkungan tersebut. Jadi kita akan menggunakan pengendalian jarak jauh dan beberapa juga data-data dan analisisnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan, saya sudah jadi masukkan juga ada tanggalnya kapan untuk geojournalism atau untuk pengendalian jarak jauh ini, tanggal 5 dan 9 Agustus. Baik, saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia selanjutnya. Jadi saya ingin memeriksa interpretation di sini atau interpreting. Jadi silakan jika Anda ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris, silakan pilih channel English. Kemudian Anda harus memilih dari sudut kiri atas untuk mute original audio. Mengenai sesi biodiversity, keragaman hayati yang akan dimoderasi oleh Dina. Dina juga ada di sini, ya. Kenapa biodiversity? Kita tidak bisa melihat hutan hanya pohon besar saja, yang selama ini mungkin itu persepsi hutan bagi banyak orang. Sesungguhnya hutan itu bukan hanya pohon-pohon besar, terutama tropical rainforest, terutama hutan hujan yang ada di Asia Tenggara, Amazon maupun di Congo Basin sana. Kenapa? Karena sangat kaya akan keragaman hayati. Kita harus paham juga ketika ingin memahami hutan mengenai individu dan spesies. Pohon berkayu, pohon tidak berkayu, epifit, parasit, jamur, dan beragam satwa lainnya, jasad renik, bakteri, virus, dan semua itu yang sangat mempengaruhi kelestarian hutan. Biodiversity juga bisa dilihat dari 3 level. Itulah mengapa. Ada level ekosistem, jenis-jenis hutan, termasuk rainforest itu jenis-jenis salah satu ekosistem. Kemudian di level species dan di level gen, karena itu juga menjadi penting ketika kita memahami biodiversity. Selain itu akan dijelaskan juga kaitannya konvensi keanekaragaman hayati atau UN Convention on Biological Diversity yang akan diselenggarakan tahun ini di Nanyang, in China. Termasuk juga biodiversity penting berhubungan dengan zoonosis. Antara lain COVID-19 itu disebabkan karena kita tidak betul-betul menjaga biodiversity dengan baik. Bagaimana kemudian jurnalis melihat hutan berkaitan dengan biodiversity? Bagaimana jurnalis melaporkan cerita-cerita biodiversity, bukan hanya hutan, deforestasi, dan macam-macam, tapi mengenai
isinya, mengenai yang menarik dari hutan itu. Kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara adalah negara berkembang. Bagaimana kalau kekayaan keragaman hayati ini hilang? Apa dampaknya bagi negara-negara di Asia Tenggara? Bagaimana jurnalis melihat peluang dari kekayaan biodiversity ini? Bagaimana negara-negara di Asia Tenggara mengelola keragaman hayatinya ini? Itu kurang lebih yang akan kita dengarkan untuk sesi biodiversity. Ada 2 kali berbeda waktu harinya. Yang pertama lebih kita mendengarkan expert untuk memahami lebih dalam kaitannya hutan dan biodiversity. Kemudian di hari kedua kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari jurnalis-jurnalis pengalaman yang berpengalaman meliput biodiversity. Sesi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim. Kita sudah melihat dan merasakan proses dari perubahan iklim ini. Badai, banjir, kekeringan, musim kering yang basah. Harusnya sekarang ini sudah musim kemarau, tapi masih banyak hujannya. Narasumber-narasumber, speakers, akan berbagi pandangan mereka mengenai perubahan iklim terkait dengan hutan, terutama hutan hujan, rainforest, di Asia Tenggara, bagaimana perubahan iklim berdampak pada hutan, dan atau bagaimana hutan bisa memberi dampak pada perubahan iklim, menghentikan perubahan iklim, atau malah mempercepat perubahan iklim. Kemudian bagaimana jurnalis-jurnalis yang berpengalaman, yang sudah meliput banyak konvensi-konvensi, terutama konvensi on UN Framework Convention on Climate Change. Itu nama formalnya. COP, Conference of Parties 26 tahun ini. Bagaimana itu akan dijelaskan apa isu-isu yang akan dibahas di COP 26 tahun ini. Itu kurang lebih yang akan dibagikan dalam sesi climate change, perubahan iklim. Ada 2 narasumber ahli yang akan berbicara mengenai perubahan iklim. Di sesi pertama, perubahan iklim, dan di sesi kedua, perubahan iklim, akan ada, saya lihat ada narasumber kita, ada, sudah ada. Ada kawan Imelda dari Filipina yang akan sharing mengenai perubahan iklim, pengalaman-pengalaman sebagai anggota dari CCMP. Juga Anshili akan sharing juga pengalaman meliput perubahan iklim terkait dengan CCMP, Climate Change Media Partnership, yang tahun ini akan membawa juga kurang lebih sekian belas jurnalis ke COP 26. Itu mengenai 2 sesi biodiversity dan perubahan iklim. Back to you, Nora. Thank you so much, Hari, and thank you everyone for learning how to use. Terima kasih, Hari, dan terima kasih. Tadi Anda sudah melatih bagaimana menggunakan fitur interpretation, dan luar biasa dari para interpreter kita hari ini. Baik, jadi Harry dan Kang tadi sudah memberikan kita beberapa informasi mengenai poin-poin yang akan dibahas di dalam Lokakarya. Sesinya akan dilakukan hari Kamis dan Senin minggu depan. Jadi nanti kami akan mengirimkan jadwal melalui email dan juga dari grup WhatsApp Anda, jadi Anda bisa bergabung. Kami juga sangat beruntung karena ada 4 jurnalis luar biasa yang juga ternama yang akan menjadi moderator dan presenter dalam
investigasi isu-isu lingkungan dan bagaimana tools yang ada di sana untuk bisa kita gunakan. Dan silakan, mungkin Anda bisa juga belajar. Silakan Pak Wahyu untuk menjelaskan apa yang akan dibahas nanti. We're going to have Terima kasih. two sessions on Akan ada 2 sesi pada hari Selasa yang diikuti dengan tanya jawab dengan Ada fokus kita untuk tanya jawab 11 Agustus, hari Rabu. Kita juga telah mengundang beberapa orang dan juga beberapa orang lain dari Tempo, Bagja Hidayat. Dia akan berbagi cerita mengenai isu-isu lingkungan. One of his investigative reporting in Malaysia, and we have Carol Ilagan ada Koro Ilaga dari Filipina also going to share yang juga akan berbagi on the matter. wawasannya. From these three journalists, Dari 3 jurnalis ini, we going to kita akan we expect to hear details. kita berharap mendengar secara detail bagaimana membuat cerita dan bagaimana teknik, apa tantangan yang mereka hadapi selama prosesnya. Kita akan bertanya kepada mereka tentang bagaimana memberi kita secara detail dari A sampai Z, detail metodologi, sehingga kita bisa membayangkan kalau kita menghadapi ide cerita atau topik yang sama, lalu kita apa prosesnya yang harus kita pelajari atau bisa dipertimbangkan untuk digunakan untuk menindaklanjuti cerita tersebut. Karena ini merupakan sesi yang pendek, hanya 1 jam atau mungkin lebih atau 1,5 jam. Semoga kita bisa ada sesi keduanya untuk fokus pada pertanyaan Anda. Apa masalah-masalah Anda? Anda bisa mengusulkan cerita atau mendapatkan ide dari beberapa panelis. Bagaimana pendekatan mereka terhadap ide-ide itu? Jika itu juga nanti akan jadi sesi yang sangat interaktif dan kita bisa memanfaatkan sesi tersebut. Terima kasih Pak Wahyu, ya. Gambaran awal yang cukup menarik bagaimana nanti para moderator akan berusaha untuk seinteraktif mungkin dalam sesi kedua dari workshop ini. Dan juga mungkin Audrey bisa cerita sedikit lebih lanjut tentang perubahan iklim yang beliau akan moderasikan. Ya, saya akan sampaikan sedikit. Nanti akan ada 2 panelis yang pakar dalam berbagai bidang. Ada dari Filipina, Kecep Senyo, dan juga beliau adalah Executive Director dari Greenpeace Asia Tenggara. Dia akan berbicara tentang aktivitas dari bawah, dan juga ada Chen Iwan dari Center for Center Base dari Universitas Singapura. Ini adalah pusat center riset yang dibentuk tahun lalu yang berfokus pada solusi berbasis alam, dan karena dipertimbangkannya sangat baik karena kita adalah menjadi pusatnya hutan hujan tropis. Dan bagaimana kaitan hutan terhadap berdasarkan diskusi awal ini yang adalah hal-hal yang akan kita tahu bagaimana hutan berfungsi pada menyerap karbon dioksida, dan nanti juga akan membahas tentang bagaimana keanekaragaman hayati kaitannya. Tapi juga pentingnya adalah bagaimana keanekaragaman hayati berkontribusi pada berfungsinya hutan hujan tropis. Misalnya, beliau akan cerita tentang sudut pandang dari Asia Tenggara sebagai daerah hutan hujan tropis, dan bagaimana Asia Tenggara terjadi penggunaan hutan juga sekuestrasinya. Yang kedua juga ada perubahan dalam perubahan signifikansi hutan secara politik. Kita lihat bahwa pemerintah berbicara tentang menanam hutan. Mengapa banyak orang berbicarakan tentang menanam sekarang menanam lagi, karena apakah ini adalah hanya alasan tentang apa yang sudah dilakukan?
Dan kita juga penting membicarakan tentang pentingnya hutan, kesehatan hutan. Dan juga dalam konferensi berikutnya multiparty di Glasgow bulan November, saya rasa salah satu masalah utama yang adalah masalah bagaimana peran dari pasar karbon, bagaimana karbon kredit dari solusi berbasis alam, dan juga dari masyarakat. Kalau masalah deforestasi, masalah hutan hujan tropis, kita harus membicarakannya bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di hutan itu dan bagaimana upaya mereka sendiri. Ini cukup multidimensi nanti pendiskusinya. Saya nggak tahu, mungkin tidak cukup didiskusikan 1,5 jam, tapi kami ingin mendengarkan pendapat dari pakar-pakar. Dan sesi berikutnya di minggu depan adalah bagaimana jurnalis tanggapannya terhadap masalah ini. Kita akan meninjau beberapa diskusi mendalam dari para panelis, dan mereka akan berbagi pendekatan mereka terhadap komunikasi dalam hal hutan hujan ini, dan juga mereka dan bagaimana jurnalis seperti kita tanggapi dari tahun-tahun mendatang. Luar biasa, Audrey, terima kasih atas berbagi wawasan terhadap apa yang akan datang. Dan saya akan tindak lanjuti dengan berbagai pengingat. Nanti kami akan berikan tautan untuk di harinya, dan sebagian besar dari komunitas, dari ahli, para pakar, beberapa orangnya adalah juga penerima hibah dan banyak juga terdaftar. Dan semoga kita bisa memanfaatkan platform untuk berbagi ide Anda, bahkan bebas bertanya di sesi-sesi sesudahnya. Saya akan bisa berbagi tentang tips tentang cara memanfaatkannya di WhatsApp group. Semoga ini menjadi pengalaman yang menarik, dan semoga di akhir 2 minggu semuanya bisa terbekali dan bisa memberikan layan dan bisa berguna di beberapa tahun mendatang. Kita masih ada beberapa menit hingga jam, dan saya terima kasih kepada para anggota Komite Penasihat yang telah bergabung hari ini, dan Anda juga semua para peserta. Dan mungkin kita bisa tinggal beberapa menit lagi tambah. Kalau ada pertanyaan, jika ada yang bertanya, kami bisa jawab secara langsung. Dan kami juga silakan saja kalau yang punya acara lain untuk bisa keluar. Kalau selesai, kami sangat menantikan kehadiran Anda besok dalam sesi tentang keragaman hayati dan ya, terima kasih dan terima kasih telah bergabung. Pengingat saja kepada peserta, Anda bisa mengirim pesan di chat, di Feedloop, atau juga di chat di jendela Zoom. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, tidak apa-apa. Kita ada bisa pakai di Loop. Nanti kalau sisi minggu depan ada dalam bentuk rapat, tidak webinar seperti ini, sehingga bisa saling melihat. Anda bisa gunakan fitur chat di Feedloop. Hari ini kita bisa selesai dan bisa kita tindak lanjuti lewat email dan WhatsApp juga. Ada komentar audio dari Zoom, tadi ada komentar. Terima kasih semuanya. Terima kasih.